yang manusia alami. Nah, yang pertama ada istilah waktu secara kronos, yaitu waktu yang secara umum setiap manusia jalani. Selama 24 jam ya manusia lakukan, manusia kerjakan selama 7 hari dalam 1 minggu dan juga bulan, tahun. Nah, itu adalah waktu-waktu secara kronos, waktu secara umum semua manusia jalani, semua manusia alami. Nah, tetapi ada satu waktu lagi yaitu waktu kairos, yaitu waktu di mana Tuhan memberikan berkat-Nya, Tuhan memberikan jalannya, Tuhan memberikan mujizat-Nya di tengah-tengah waktu kronos yang kita jalani, yang kita lakukan. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, kita nggak pernah tahu kesempatan kairos yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan katakan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Maka itu percaya Bapak Ibu Saudara, satu saat apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Kita mungkin nggak pernah tahu kapan waktunya kita menuai. Nah, maka itu perhatikan, selama kita menjalankan waktu kronos kita boleh terus menabur hal-hal yang baik, menabur segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Waktunya apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita menabur, waktu kita menjalani waktu secara kronos, mungkin di sana ada ketekunan yang harus kita lakukan, sesuatu yang berulang-ulang kita lakukan, mungkin menjemukan, mungkin membosankan, tetapi ketika kita menjalankannya dengan setia dan itu semua berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hatinya Tuhan, maka pasti kita akan mengalami kairosnya Tuhan. Kita pasti akan mengalami janji-janjinya Tuhan. Nah, sama seperti seorang petani dikatakan ya. Petani dia melakukan rutinitasnya, dia menabur benih, dia menanam, lalu dia membajak, dia menyiram, dan terus-menerus dia lakukan. Dan seolah-olah itu sesuatu rutinitas, sesuatu yang biasa, sesuatu yang menjemukan. Tetapi petani ini tetap melakukannya dengan sukacita karena dia tahu bahwa pasti ada satu waktu itu adalah kairos di mana dia akan memperoleh tuaian dari apa yang dia boleh tabur. Nah, sama Bapak Ibu Saudara seperti seorang olahragawan juga ya. Bagaimana dia berlatih dengan keras, bagaimana dia berlatih dengan tekun, dengan sabar, dan kadang-kadang ada hal-hal yang membuat fisik dia sakit, tetapi dia lakukan dengan setia, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan satu kali ketika dia mulai berlomba, dia mulai bertanding, apa yang dia tabur secara fisik, dan itu bisa menghasilkan kemenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada waktu-waktu secara kronos, mungkin sesuatu yang membosankan, sesuatu yang terus-menerus kita lakukan dengan ketekunan, kesetiaan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, pasti ada kairosnya Tuhan, pasti ada waktunya Tuhan. Dan kita percaya bahwa olahragawan ini tetap bersemangat melakukannya, tetap bersukacita dalam melakukannya. Kenapa? Karena dia punya pengharapan kepada waktu yang dimana dia akan mendapatkan kemenangan. Waktu dimana dia akan mendapatkan apa yang dia impikan. Nah, juga ketika seorang ibu yang sedang mengandung, Bapak Ibu Saudara ya, bagaimana dia perlu menunggu selama 9 bulan, di mana dia harus menahan beban yang berat. Dia harus menjaga makanannya, dia harus menjaga fisiknya, dia harus menjaga tubuhnya ya. Di dalam penantiannya, tetapi dia tetap melakukannya dengan sukacita karena dia tahu nanti setelah waktu kelahiran dia akan mendapatkan buahnya, dia akan mendapatkan anak yang dia kasihi, anak yang dia sayangi. Sekalipun awalnya dia harus seolah-olah berkorban, dia harus seolah-olah mengalami kesulitan, kecapean, tetapi dia percaya dari semuanya itu, ketika kairosnya datang, maka dia bisa mendapatkan
apa yang dia harapkan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tetap setia, kita tetap bertekun, sekalipun mungkin yang kita doakan belum kita dapatkan, apa yang kita harapkan belum terwujud. Jangan berputus asa, jangan berputus pengharapan. Kerjakan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya, terus berdoa, terus percaya, dan terus berharap kepada Tuhan yang akan memberikan kairosnya di dalam kehidupan setiap kita. Ada sebuah pernyataan baik sekali dikatakan begini, masa-masa manis, biarlah itu menjadi masa di mana kita bersyukur. Tapi masa-masa pahit, biarlah itu menjadi masa-masa di mana kita belajar. Jadi mau masa yang baik maupun masa yang pahit, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Nah Bapak Ibu, kalau suka membuat kue, nah kita percaya kue itu diawali dari berbagai bahan. Dan kalau kita lihat bahan-bahan itu kalau berdiri sendiri-sendiri, maka bahan-bahan ini bukanlah bahan-bahan yang bisa kita nikmati. Bukanlah bahan-bahan yang sedap. Tetapi ketika bahan-bahan yang tidak sedap ini mulai disatukan, lalu mulai diramu dengan baik dan kemudian kita masukkan ke dalam oven, hasilnya menjadi kue yang bisa dinikmati bersama. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, mungkin kita mengalami masa-masa pahit, mengalami proses dalam kehidupan. Ayo tetap percaya bahwa semua yang kita alami itu sedang terus menjadi satu hal di mana ketika proses itu selesai, ketika proses itu beres, ketika kairos Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka ada satu sukacita, kita bisa menikmati kehidupan, kita bisa menikmati berkat dan janji Tuhan. Dan kita ketika melihat ke belakang kita akan berkata, wah ternyata penyertaan Tuhan itu nyata. Banyak hal yang kita alami, tetapi akhirnya kita bisa melihat dari semua hal yang kita alami, baik itu suka maupun duka, ternyata semuanya mendatangkan pengharapan, masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan sukacita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, di masa-masa sulit, ayo jangan kehilangan pengharapan, jangan juga tenggelam dalam kekecewaan. Sekalipun saya mengerti, tidak mudah dan berat, tetapi marilah kita terus membangun satu sikap yang positif, khususnya kita membangun terus keintiman kita, iman kekuatan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita semakin membaca firman dan kita berdoa, Tuhan biar firman-Mu teguh di dalam hatiku, supaya aku tetap bisa melihat dari semua apa yang aku alami ada kebaikan Tuhan. Dari semua yang aku alami pasti ada kairosnya Tuhan. Nah di dalam Roma 1 ayat yang ke-17, Roma 1 ayatnya ke-17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dikatakan dari iman dan terus memimpin kepada iman. Dengan kata lain ada sebuah pertumbuhan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Jadi setiap proses itu bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk membuat supaya iman kita semakin kuat. Iman kita semakin bertumbuh. Dan saya percaya kalau iman semakin bertumbuh, iman semakin besar, maka kepercayaan Tuhan pun kepada kehidupan kita akan semakin besar. Nah Bapak Ibu Saudara, tokoh dalam Alkitab yang bernama Daud, kita tahu bagaimana dia dari seorang gembala, 2-3 ekor saja kambing domba. Dan kemudian ketika dia setia melakukannya, maka apa yang terjadi? Tuhan percayakan lebih lagi. Pengembalaan yang selanjutnya adalah ketika dia mengembalakan orang-orang yang ada di Gua Adulam. Ya,
Bagaimana orang-orang di situ adalah orang-orang yang sedang dikejar, seorang yang mungkin sakit hati dan banyak hal, tapi Daud diberikan kapasitas kepercayaan lebih sehingga Daud bisa memimpin orang-orang seperti ini, menggembalakan orang-orang seperti ini sampai akhirnya Tuhan percayakan dan Tuhan tambahkan lebih lagi. Dia bisa menggembalakan dan memimpin umat Israel yang sedemikian besarnya, yang sedemikian banyaknya. Dimulai dari 2-3 ekor kambing domba. Dari iman kepada iman, pertumbuhan kepada pertumbuhan. Nah, kita tahu ketika dia menggembalakan 2-3 ekor domba, Tuhan menyertai Daud, dan Daud bagaimana dia melawan singa dan beruang sampai akhirnya dia melawan Goliat, sehingga terus ketika dia menjadi semakin besar, Tuhan percayakan dia mengalami sesuatu berkat yang luar biasa, dia tetap menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita juga memiliki iman yang bertumbuh. Semakin iman kita bertumbuh, percayalah kepercayaan Tuhan pasti juga akan semakin bertambah. Nah, 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan from glory to glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih dan lebih lagi. Jadi ada sebuah pertambahan demi pertambahan, Bapak Ibu Saudara. Maka itu biarlah setiap kita, justru tantangan, kesulitan, itu sedang membawa kita untuk kita naik level. Untuk kita boleh terus mengalami iman yang lebih lagi. Mengalami kemuliaan yang lebih lagi. Nah, Mazmur 84 ayatnya yang ke-5 sampai ke-8 berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Makin lama, makin kuat. Saya percaya orang yang berhasil mengatasi masalah dalam kehidupan, kepahitan dalam kehidupan, dapat merespon dengan baik, merespon dengan benar, maka dia tidak akan menjadi pribadi yang lemah, tapi justru akan menjadi pribadi yang semakin kuat dan semakin kuat. Kuncinya sederhana, dikatakan biarlah berbahagia untuk terus diam di dalam rumah Tuhan. Maksudnya apa? Mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Semakin kita merendahkan hati dan semakin kita berkata kita nggak bisa tanpa Tuhan. Semakin perkuat persekutuan kita dengan Tuhan. Semakin perkuat perenungan firman di dalam kehidupan kita. Saat teduh kita semakin kita perkuat. Dan juga kita terus menjalani hari ke hari dengan setia. Sekalipun mungkin kadang-kadang itu seperti rutinitas, menjemukan. Jangan berhenti untuk bertekun. Dengan satu kerinduan, Tuhan, apa yang aku bisa lakukan untuk memuliakan Tuhan? Apa hasil yang akan Tuhan kerjakan supaya kesetiaan ini bisa memuliakan Tuhan? Karena kembali lagi, semua hanya karena kebaikan Tuhan, semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita jalani dengan ucapan syukur, dan seiring dengan kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, Tuhan akan membuat kita terheran-heran. Karena apa? Karena begitu luar biasa Tuhan yang senantiasa menyertai, tidak pernah meninggalkan kita, dan tidak pernah membuat apa yang kita lakukan dengan tekun itu sia-sia.
tetapi Tuhan memperhatikan. Bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun, Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan kita pasti akan memakan buah dari apa yang kita tabur. Kita pasti akan menuai dari apa yang kita boleh tabur di dalam waktu kronos kita sampai waktu kairos Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kiranya kita semua boleh mendapatkan kekuatan lewat perenungan firman Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang alami, sekali lagi, kalau Bapak Ibu sedang menghadapi masa-masa yang manis, mari terus bersyukur. Semua hanya karena kemurahan Tuhan, dan kita berdoa biarlah masa-masa manis ini, apa yang aku bisa curahkan, apa yang aku bisa berikan, supaya aku bisa menunjukkan bahwa semua hanya karena Tuhan. Tetapi juga kalau mungkin ada dalam masa-masa pahit, jangan berkecil hati, jangan kecewa, tapi biarlah kita berkata, Tuhan, apa yang aku bisa pelajari dari masa-masa ini, supaya aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih berkenan, pribadi yang lebih kuat di dalam Tuhan, sehingga aku boleh tetap menyaksikan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau yang memperhatikan, Engkau yang melihat setiap kami, apa yang sedang kami alami, apa yang sedang kami doakan, apa yang sedang kami gumulkan. Kami percaya Engkau yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan daripada apa yang kami pikirkan. Sebab Engkaulah yang memegang hidup kami. Engkau yang berkuasa atas kami, Engkau yang mengendalikan kehidupan kami. Berdaulatlah atas kami dan urapi kami agar kami dimampukan untuk merespon dengan baik, merespon dengan benar setiap apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami, yaitu respon yang selalu rindu dekat dengan Tuhan dan selalu rindu untuk memuliakan Tuhan. Biarlah waktu kairos itu ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam rencana-Mu. Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami dan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih. Engkau yang menyediakan berkat bagi kami. Mari kita angkat kedua tangan kita buka hati kita, arahkan kepada Bapa di surga, sumber segala berkat. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.